Sekarang kita coba nyalakan mesinnya ya. Kami tahu sekali apa yang ada di pikiran Anda. Mungkin menurut Anda ini adalah bentuk mobil paling aneh di dunia saat ini. Tapi di luar bentuknya yang super nyentrik ini, Mahindra Bolero kami menyebutnya sebagai pickupnya juragan. Sekarang kami akan mencari tahu bagaimana performa mobil ini, seberapa unik mobil ini, dan kira-kira apa sih yang ditawarkan dari mobil yang super nyentrik ini tampilannya. Semakin memudahkan Anda. Aplikasi baru cintamobil.com. Tampilan interface kini terasa lebih segar. Anda bisa berganti akun pembeli menjadi akun penjual dengan lebih mudah. Geser untuk mencari mobil impian. Notifikasi kini lebih tersegmen sesuai dengan preferensi Anda. Anda bisa mencari teman atau sesama pencari mobil. Ada banyak aktivitas seru agar Anda makin kenal dengan mobil. Cara pintar cinta mobil. Download aplikasi Cinta Mobil sekarang. Soal desainnya, mungkin sebagian dari Anda akan berpikir ini adalah salah satu mobil dengan tampilan paling buruk saat ini yang ada di Indonesia. Tapi menurut saya pribadi justru mobil ini tampil sangat nyentrik, dan kalau Anda lihat terus, Anda lihat lama-lama Anda akan familiar dan merasa mobil ini salah satu mobil yang paling unik justru. Karena kalau Anda lihat juga sebagai literasi Anda di internet, Anda bisa men-search Mahindra Bolero, ada versi SUV-nya dan tampilannya mirip seperti Mercedes-Benz G-Class atau bahkan seperti Land Cruiser lama. Jadi kalau Anda melihatnya dari sisi lain, mobil ini sangat unik. Dan kalau Anda perhatikan juga, Mahindra sebenarnya memang punya kerjasama khusus dengan Jeep sejak zaman dulu. Sehingga bahasa desainnya memang mirip seperti Jeep versi zaman dahulu. Potongan-potongan di bodi sini, kemudian ada engsel pintu di bagian luar, ada talang air yang dijadikan satu dengan atapnya. Kemudian bukaan pintu masih konvensional, dan kalau Anda perhatikan lagi, semua yang digunakan bahan di mobil ini, di bodinya, ini benar-benar plat yang sangat tebal. Ini benar-benar plat semua, plat besi semua. Jadi bisa dibilang mobil ini akan punya durability atau kekuatan bodi yang luar biasa, bahkan sampai ke bumpernya. Jadi kalau Anda menyenggol mobil lain atau mungkin kita berandai-andai Anda menabrak sesuatu atau menabrak orang lain, mobil Anda mungkin tidak apa-apa. Justru orang atau bahan atau barang yang Anda tabrak itu yang akan hancur lebur. Kemudian, kalau Anda perhatikan ke bagian bawah, di sini ada bagian yang sangat menonjol. Ini adalah bagian dari suspensi Mahindra Bolero. Karena Mahindra Bolero ini masih menggunakan suspensi yang konvensional juga, per daun untuk di depan dan belakang, dan platformnya masih menggunakan leather frame yang sangat konvensional, masih terekspos semuanya. Jadi soal durabilitas, mobil ini seharusnya tidak diragukan lagi karena menggunakan semuanya benar-benar versi jadul. Yang diutamakan adalah kekuatan dari framenya. Yang spesial lagi dari mobil ini adalah bagian mesinnya. Sekarang kita lihat. Karena menggunakan plat yang sangat tebal, jadi tutup mesinnya atau cover mesinnya ini saja bobotnya sudah sangat berat, walaupun dimensinya sebenarnya tidak terlalu besar, tapi bobotnya luar biasa berat. Kemudian di bagian dalamnya ada mesin diesel konvensional 4 silinder, jauh dari kata canggih, karena tidak menggunakan teknologi CRDI atau common rail seperti diesel-diesel canggih zaman sekarang. Tidak juga direct injection, masih indirect tapi sudah injection. Kemudian mesin konvensional ini dipasangkan dengan turbo yang juga konvensional. Sudah dilengkapi dengan intercooler, dan turbo ini sudah membantu tenaga mesin konvensional itu untuk bisa mencapai 70 horsepower dan torsi 200 Nm. Uniknya, di dalamnya sini, di dalam interior diberikan peringatan untuk Anda agar menyalakan mesin terlebih dahulu selama 1 menit agar turbonya bisa spooling up, bisa panas, baru Anda bisa gunakan dengan sempurna. Kemudian ketika Anda mematikan, Anda juga diwajibkan untuk
membiarkan mesinnya dalam kondisi idle selama 1 menit agar turbonya cooling down dulu, baru Anda bisa matikan mesinnya agar mencegah untuk turbonya tidak mudah jebol. Kemudian untuk teknologi lainnya seperti mungkin ABS tidak ada, traction control atau elektronik lainnya mungkin tidak ada. Jadi kalau saya bayangkan, mobil ini seharusnya tidak akan menjadi masalah ketika Anda mengajak mobil ini melewati banjir yang cukup tinggi atau mungkin masuk ke lumpur yang cukup tinggi. Ini sepertinya tidak akan masalah, akan tetap menyala dan berjalan sesuai dengan ekspektasi Anda. Masih ke bagian kaki-kaki, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, mobil ini menggunakan suspensi per daun konvensional dan bagian rodanya juga masih sangat konvensional. Velg kaleng dengan ban berukuran 195 R15 LT, artinya ban ini khusus untuk light truck atau bisa disebut sebagai truk yang versi kecilnya. Ban ini masih menggunakan ban dalam, bukan ban tubeless. Jadi Anda mungkin ketika bannya bocor ya masih harus membuka dulu bannya untuk menambal bannya agar bisa kembali digunakan. Selain itu, kalau Anda lihat di bagian bawah sini, semuanya benar-benar tidak ada peredaman, jadi Anda tidak bisa mengharapkan kabin yang senyap, karena di sini langsung bodinya yang dicat warna dengan bodinya. Wah. Kemudian di sini ada yang unik lagi. Engsel pintunya karena dia di luar, ini mengingatkan saya dengan Jeep CJ7 atau Jeep Willys. Dan ini adalah salah satu yang unik karena ketika mobil ini dibuat, ketika Anda ingin memasang pintu ini dengan sempurna agar gapnya semua sempurna dan menutup dengan rapat sesuai dengan garis bodinya, ini harus melakukan dulu settingan agar bisa pintu ini menutup dengan tepat. Karena ketika Anda tidak bisa men-set pintu ini atau menyetel pintu ini dengan tepat, Anda harus melepas lagi bautnya, kemudian memasang lagi untuk memastikan posisinya sempurna. Dan inilah kenapa alasannya karet di bagian engselnya ini berwarna putih juga, karena flow pengecetan mobil ini, jadi Anda harus men-set dulu pintunya, kemudian memasang dulu dengan sempurna. Ketika sudah pasang sempurna, baru Anda mengecat mobil ini. Jadi posisinya sudah sempurna seperti ini. Jadi ketika mobil ini dicat, posisi pintunya sudah terpasang dan karetnya sudah terpasang. Inilah alasannya kenapa semua karet-karet di sini ikut berwarna putih. Kemudian di bagian belakangnya, karena ini adalah pickup, memang di belakangnya ini ada bak terbuka dengan tulisan extra strong, dan ini tidak main-main karena baknya saja ini juga menggunakan plat yang sangat tebal, luar biasa tebal. Di sini ada pintu atau slot untuk nanti Anda mengisi bensinnya, maksud saya mengisi solar. Kemudian di bagian belakang benar-benar masih sangat sederhana desainnya, dan kalau bisa dibilang ini desain yang jadul. Di sini ada lampu belakang dengan sennya, semuanya bohlam halogen, tidak ada yang menggunakan LED sama sekali. Kemudian di bagian sampingnya agar mungkin terlihat lebih rapi, ada karet yang diberikan untuk menutupi bagian dari bak belakang. Di bak belakangnya, kelebihan mobil ini adalah kapasitasnya tidak hanya luas, tapi juga menggunakan konfigurasi flat deck. Jadi akan bisa memuat barang lebih banyak tanpa harus diinvasi oleh fender yang ada biasanya di pickup-pickup sebelumnya atau pickup-pickup lain yang biasanya dia ada agak menonjol di sini fendernya. Di sini tidak ada, jadi Anda bisa memuat barang lebih maksimal lagi. Mungkin akan lebih baik lagi juga kalau bak belakang ini bisa dibuka dari bagian samping juga, tapi di sini tidak bisa. Jadi ya ketika Anda membeli Mahindra Bolero, Anda akan mendapatkan pickup dengan bukaan belakang saja. Dan ini bukaan baknya benar-benar berat, luar biasa berat. Sebelum kami masuk, jadi untuk Anda masuk ke bagian dalam, sebenarnya karena ini menggunakan leather frame yang cukup tinggi, jadi ground clearance-nya ini lumayan tinggi, dan Anda diberikan footstep bawaan dari sananya dengan pipa besi yang sangat tebal untuk menopang berat badan Anda. Seperti yang saya sebutkan tadi, di bagian dalam pun semuanya benar-benar jauh dari kemewahan, tidak ada fitur-fitur luar biasa, kemudian juga bahan yang digunakan memang difokuskan untuk memberikan durabilitas yang baik dan mudah dibersihkan di mobil ini. Jadi ketika kotor, Anda akan mudah membersihkan hanya dengan air, dilap dia akan langsung bersih. Bahkan kualitas untuk pegangan di sini sepertinya emang plastiknya agak kualitas yang kurang baik, tapi tetap mungkin ini fungsional untuk digunakan saja. Kemudian mobil ini sudah dilengkapi dengan pendingin udara, dan tuasnya seperti hanya tuas tambahan di bagian bawah sini, tidak ada pengaturan suhunya. Kemudian di bagian sampingnya ini ada jam digital, agar mungkin fungsinya agar Anda tahu waktu saja. Kemudian yang unik di mobil ini sudah ada
headlamp leveling. Jadi ini salah satu fitur canggih yang ada mungkin, atau fitur paling mewahnya mungkin headlamp leveling ini saja. Headlamp leveling ini fungsinya ketika Anda membawa barang muatan yang cukup berat di bagian belakang, dan ketika posisi mobil nanti mungkin agak lebih turun di belakang, headlampnya agar Anda bisa atur sehingga dia akan tetap bisa menerangi dengan maksimal. Kemudian saya lupa menyebutkan tadi, bak belakang mobil ini diklaim bisa memuat dari mulai 1 ton hingga 2 ton muatannya. Luar biasa kan? Apalagi mengingat kemampuan mobil ini hanya dengan mesin diesel saja seperti ini udah cukup kuat untuk membawa barang bahkan hingga 2 ton. Dan karena ini sebuah pickup, di bagian belakang ada kaca yang berukuran besar agar Anda mudah melihat ke bagian belakang, mudah melihat kondisi di bagian belakang. Tetap ada spion di bagian tengah, kemudian juga yang lainnya tidak ada yang istimewa. Ada head unit, sudah cukup secara standar, head unit single din, sudah cukup untuk memutar musik Anda. Kemudian di bagian speedometernya tidak ada putaran mesin, hanya ada indikator bensin, suhu mesin, dan kecepatan saja. Jadi semuanya benar-benar sederhana, bahkan sampai ke pengoperasian jendelanya. Jadi untuk Anda ini mungkin menjadi sarana untuk olahraga, window by power. Dan karena mobil ini ketika saya nyalakan mesinnya benar-benar tidak ada peredaman yang luar biasa, jadi suara mesin dieselnya ini benar-benar menyusup banyak sekali ke dalam kabin. Untuk keselamatannya sama juga, tidak ada ABS, tidak ada airbag, tidak ada headrest. Jadi ketika Anda mengemudikan mobil ini, Anda harus benar-benar berhati-hati karena Anda akan die like a real man di mobil ini. Tidak ada fitur keselamatan yang bisa membantu Anda agar selamat sama sekali. Jadi Anda harus sangat berhati-hati. Sekarang kita coba nyalakan mesinnya ya. Seperti Anda dengar, suara mesin dieselnya ini benar-benar masuk ke dalam kabin, keras sekali. Dan karena dia mesin depan, sebenarnya ini jauh lebih baik dari lawan-lawannya yang menggunakan mesin di bagian tengah, karena Anda akan duduk dengan lebih nyaman dan jok Anda tidak akan terasa panas. Pengaturan joknya juga sederhana, tidak hanya ada maju mundur, dan untuk rebahannya saja tidak ada pengaturannya. Jadi ini sudah fix, Anda harus puas dengan ini. Uniknya, karena di bagian dalam ini tidak ada cup holder, jadi ketika Anda ingin membawa minuman, di sini disediakan tempat botol minuman seperti tempat botol di sepeda. Tapi ini fungsional, walaupun tampilannya kurang menyenangkan. Sekarang kita coba berjalan mobil ini. Oh ya, saya lupa menyebutkan, kalau Anda mencari-cari di mana tuas rem parkirnya ada di bagian sebelah kanan, bukan di bagian tengah. Ini unik. Tapi pengoperasiannya tetap sama, tetap mudah, hanya tinggal memencet saja dan menurunkan tuasnya. Oke, kita jalan. Wow. Mengejutkannya, karena mobil ini menggunakan mesin diesel, sehingga untuk mulai berjalan saja mobil ini sudah sangat mudah. Torsi cukup besar, sudah mulai dari RPM rendah. Kemudian saya untuk berjalan saja tinggal mengangkat pedal kopling saja, dia sudah berjalan. Begitupun dengan posisi mundur. Mobil ini dengan mesin 2500 cc bertenaga 70 horsepower, torsi 200 Nm, disambungkan dengan transmisi manual saja 5 percepatan. Dan kalau saya rasakan di sini soal bantingan suspensi memang tidak ada yang istimewa. Layaknya sebuah mobil dengan per daun, justru membuat saya bernostalgia dengan rasa mengemudi dari Jeep CJ7 atau Jeep Willys zaman dulu. Ini rasanya benar-benar mirip. Tidak terlalu keras, tidak terlalu empuk, tapi benar-benar memantul terus. Asiknya, meskipun ini mobil yang sangat konvensional, tapi tingkat kemudiannya sudah dilengkapi dengan power steering sehingga mudah untuk Anda bermanuver, mudah untuk Anda parkir sekalipun. Kemudian untuk yang lainnya tidak ada fitur bantuan sama sekali. Spionnya masih manual, Anda harus menggerakkan dari luar. Kemudian yang lainnya juga tidak ada yang istimewa lagi. Fitur keselamatan satu-satunya hanyalah safety belt 3 titik di bagian depan saja. Tapi jujur saja, kalau Anda memang mencari mobil workhorse atau wow, saya hampir saja menyenggol
plang di jalan tadi, karena memang lingkar kemudi mobil ini rasanya benar-benar tidak akurat. Jadi spelengnya banyak sekali, saya menggerakkan setirnya cukup banyak, tapi ini mobilnya tidak terlalu bergerak. Dan ini memang di mobil ini Anda tidak bisa mengharapkan fun to drive, kecepatan. Yang bisa Anda harapkan memang hanyalah durabilitas. Mengingat mobil ini bisa menggunakan bahan bakar diesel yang murah sekalipun, bahan bakar diesel berkualitas rendah sekalipun, jadi ini menjadi salah satu alternatif yang sangat menyenangkan untuk Anda yang tinggal di daerah sekalipun. Rasanya sebenarnya cukup menyenangkan, tidak memberikan kenyamanan memang, tapi menyenangkan untuk Anda kemudikan, dan rasanya Anda bisa bernostalgia seperti membawa mobil-mobil zaman dulu. Selain itu, karena bentuknya yang unik dan eksentrik, tentu saja Anda di jalan akan menjadi pusat perhatian. Selain Anda bisa menghasilkan uang dengan mobil ini, Anda bisa tampil beda sama sekali di jalan. Cukup menyenangkan rasanya. Dan kalau Anda penasaran, harga mobil ini dijual dengan harga 169 juta rupiah on the road. Jadi kalau harus dikatakan, Mahindra Bolero ini bukan mobil pickup di kelas ini yang paling murah, karena ada Isuzu Traga di bawahnya dengan harga mungkin sekitar 150-an juta. Kemudian ada juga Mitsubishi L300 yang bisa di harga lebih murah juga. Tapi tentu saja dengan ini Anda mendapatkan mobil yang sangat unik. Kemudian durabilitas mesin yang luar biasa. Bodinya pun saya rasa ini akan tahan seberapa lama pun karena platnya sangat tebal. Sangat-sangat tebal. Dan rasanya pun untuk tenaga mobil ini dari mesinnya ini sudah sangat cukup. Tidak terasa underpower, tapi saya belum mencoba dengan membawa barang mencapai 1 hingga 2 ton, jadi saya tidak bisa berbuat atau berkata banyak. Sejauh ini dengan muatan kosong, mobil ini sudah sangat cukup tenaganya. Bahkan terasa cukup bertenaga dengan muatan yang sangat kosong. Sekian ulasan lengkap kami mengenai Mahindra Bolero terbaru di Indonesia. Silahkan klik like jika Anda suka dengan video ini dan sampaikan pendapat Anda, bagaimana pendapat Anda mengenai mobil ini. Kemudian jangan lupa download aplikasi kami yang sudah tersedia di Google Play Store maupun App Store, subscribe channel YouTube kami di cintamobil.com, dan tentunya Anda bisa mendengarkan berbagai bahasan kami mengenai otomotif hanya di Kajian Roda 4 yang sudah tersedia di Spotify. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video selanjutnya.